banyak sekali fungsinya untuk membantu pemerintah dalam masa pandemi. Oke teman-teman semua, bersama dengan saya Deka Aditya Putraryun pada channel Bincang Politik. Karena acara pada saat ini sangat istimewa sekali karena kita berada di kediaman orang tokoh politik yang sangat senior sekali. Beliau dulu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2011 sampai 2016. Dan beliau saat ini menjabat sebagai DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Imam Priyono. Selamat siang, Dika. Sehat juga? Dia sehat Pak. Yang penting sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah, jaga kesehatan di masa pandemi. Oke. Selama pandemi ini kegiatan banyak di rumah atau di luar nih Pak? Yang pertama ya tetap seimbang karena DPRD itu kan banyak sekali fungsinya untuk membantu pemerintah dalam masa pandemi. Bagaimana kita pemerintahan itu DPRD dan pemerintah atau eksekutif itu bersama-sama membantu masyarakat dalam masa pandemi. Itu jadi ya. Membantu masyarakat betul. Karena masa pandemi itu banyak sekali yang harus dibantu. Tidak hanya masalah kesehatan, tetapi dari dampak misalnya sekarang hari ini kan ada pengetatan, ya ada pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Jadi ketika kegiatan masyarakat itu dibatasi, otomatis kan ekonomi masyarakat juga akan turun tampaknya. Ketika ekonomi masyarakat turun, maka bagaimana pemerintah berperan? Misalnya tentunya karena dampak ini tenaga kerja banyak yang PHK. Jadi ada kemiskinan yang timbul karena masyarakat menjadi tidak berdaya karena banyaknya PHK. Kemudian yang kedua, perilaku pendidikan juga berubah. Dulu pendidikan selalu luring, sekarang dari luar artinya dalam jaringan. Kemarin kan luar jaringan, artinya mereka bisa tatap muka. Nah, sekarang ini harus online nih Pak. Orang tuanya di PHK, anaknya sekolah, harus membayar sekolah, sehingga peran yang ada negara harus hadir. Nah, ini yang permasalahan negara harus hadir karena apa? Yang pertama dalam preambul itu jelas, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di pembukaan itu wajib bagi pemerintah itu melindungi segenap tumpah darah. Itu wajib hukumnya wajib. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah adalah tidak boleh ada masyarakat yang menderita atau bertambah miskin ketika satu, anaknya sedang dalam proses pendidikan, padahal masa pandemi ini dia di PHK, kemudian anaknya harus melakukan kegiatan sekolah, bagaimana menyelesaikan ekonominya? Ini pemerintah harus hadir. Yang kedua adalah tidak boleh ada masyarakat yang sakit, ya toh, tidak boleh ada masyarakat yang bertambah menderita ketika keluarganya sedang sakit, dan mencegah jangan sampai sakit. Oke. Nah ini peran pemerintah harus berperan sih Pak. Harus berperan sekali. Itu dalam proses anggaran di daerah istimewa Yogyakarta, kita kan harus hadir. Oleh sebab itu kegiatan kita tidak bisa daring terus. Kita harus datang ke sekolah. Bagaimana proses pendidikan diyakini tidak menurunkan mutu secara gratis. Kalau bisa dengan daring ini, bagaimana memotivasi anak-anak kita mampu melakukan teknologi.
karena perubahan perilaku. Nah itu Jadi Pak, juga. ini Pak ajeng flashback ketika Iya. Pak Imam ini dulu pernah menjabat sebagai wakil wali kota Oh Kota siap. Jakarta. Ini saya dan teman-teman pengen tahu nih Pak mengenai arti RKA SKPD itu apa sih Pak? Oh, nah itu hanya kegiatan anggaran. Terus SKPD itu kan sekarang namanya OPD, itu kan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, itu bagaimana anggaran itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota Jakarta. Bagaimana menyelesaikan seperti tadi? Yang pertama, diyakini bahwa kebutuhan dasar masyarakat itu pemerintah daerah kota Jakarta hadir. Itu apa kebutuhan dasar? Ya pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial. Masalah sosial itu apa? Misalnya bencana. Kalau di Jogja ya banjir kali Jogja. Ketika hujan itu ada banjir. Terus yang kedua kalau ada kebakaran itu pemerintah harus hadir. Nah ketika saya menjabat wakil wali kota misalnya ada kebakaran. Kebakaran itu ada misalnya jelas contohnya di RW 14 Gondomana. Kebakaran mas. Ya toh, ketika kebakaran ya saya hadir selesai. Artinya selesai bahwa tidak bisa seperti semula. Kemudian kita laporkan di Polsek, kemudian Polsek melakukan penyelidikan bersama dengan instansi yang berwenang. Kebakarannya karena apa? Nah, waktu itu nggak ada korban jiwa, kebakarannya kemudian setelah selesai kita izin Polsek, kita gotong royong, pemerintah daerah beserta pemerintah daerah beserta dengan tim-tim. Kalau di sana kan ada CODE di RW Wonglung, RW 14 Kelurahan Prawiro Dirjan itu letaknya pinggir CODE, ada CODE. Kita bersama dengan relawan-relawan CODE membangun itu sehari jadi rumah itu sudah tempatnya bersih, diselesaikan dengan kegotong royongan. Inilah masyarakat kita. Tidak hanya di situ, misalnya di Gereja itu yang kebakaran di samping kantor KPU persis itu juga itu kebakaran, ya kita selesaikan. Itu bencana sosial, artinya bahwa tidak boleh ada masyarakat yang menderita ketika keluarganya keluarganya ada sedang melakukan proses pendidikan, keluarganya ada yang sakit, timbul masalah-masalah sosial. Itu peran kepala daerah harus ada. Kepala daerah itu apa? Wali kota dan wakil wali kota. Nah, saat itu saya sebagai wakil wali kota ya itu harus hadir. Bersama siapa? Ya seperti tadi kalau dulu SKPD atau OPD. OPD terkait itu apa? SKPD terkait itu apa? Waktu itu yang terkait saya bilang waktu itu ada yang namanya Dinas PU. Ya loh, Dinas PU kita bilang sama mereka. Ini PU, terus Dinas Bangunan Gedung dan Aset. Bangunan gedung, membangun gedung, ada gedung yang dibongkar, kayunya jangan dihilangkan, kayunya disimpan, sehingga kalau ada kebakaran kayu bisa ditahan. Kemudian kalau bangun kan mesti ditutup pakai seng-sengnya bisa kita ambil untuk atas. Ini yang kita selesaikan semua. Nah, terus bagaimana anak-anak sekolah? Nah, bagaimana menyelesaikan anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah itu menyelesaikannya apa? Bagaimana biaya anak-anak sekolah kita untuk orang miskin itu terselesaikan, sehingga anak-anak kita itu mampu berdaya untuk pendidikan. Bagaimana pemerintah daerah menjalin dengan pemerintah pusat untuk pendidikan anak-anak yang orang miskin tetapi memiliki kemampuan. Nah, bekerja sama dengan siapa? Dengan Dikting. Kita kan ada beasiswa yang dibiayai seperti tahun ini kan sudah menjabat, tapi kan ada hubungan dengan kementerian. Orang Jogja itu sederhana aja di daerah Warung Goto itu yang sekolah di universitas yang ada di Keraton ini, yang ada di Ngasem ke barat itu, Mataram. Universitas Widya Mataram itu ada 7 orang, belum yang lain-lain. Jadi proses misalnya orang Badran ada yang namanya Biwo, itu ada yang
sering ketemu saya yang itu ya masuk di AAYKBN, ada yang masuk yang anaknya Pak Rahmat masuk di itu program bidik misi, masuk di Kanada Dharma. Terus kemarin anaknya Pak Harjono itu staf kita di fraksi PDI Perjuangan, itu masuk di UGM semester 1 dia enggak itu semester sekarang juga dibiayai pemerintah kita. Ini yang kita lakukan. Jadi ketika saya menjabat sebagai wakil wali kota, bagaimana saya merencanakan anggaran-anggaran RKA ini. Nah, bagaimana kita rencanakan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Pertama, menyelesaikan kebutuhan dasar. Mana yang nanti dengan koordinasi dengan pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meyakini bahwa distribusi barang dan orang itu jalan. Apa distribusi barang dan orang misalnya gini? Yang namanya distribusi barang dan orang itu kan jalan, macam-macam, jalan perkampungan. Bagaimana kita menyelesaikan? Kenapa? Nek barang datang ya lancar, nek orang lancar, sehingga apa? Ini hal-hal seperti ini membuat kegiatan masyarakat itu distribusi barang dan orang. Itu menyelesaikan ini. Nah, itu. Terus bagaimana? Yang ketiga, bagaimana masyarakat itu memiliki kegiatan-kegiatan yang berdampak pada nantinya kalau masyarakat otomatis yang bawa ke angka, sehingga generasi itu pendapatan orang paling bawah dan paling tinggi itu mampu istilahnya rendah perbedaannya. Itu perbedaan antara orang yang memiliki itu rendah. Tidak nanti yang kaya bertambah kaya, yang miskin diam saja atau malah bertambah kaya. Ini peran pemerintah kok. Peran pemerintah harus hadir di generasi ini. Nah, banyak hal yang harus kita rencanakan untuk anggaran-anggaran. Jadi hal-hal anggaran yang berkaitan dengan anggaran itu harus kita selesaikan dulu. Nah, itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ketika Kak Ena ini menjadi wakil wali kota Jogja, itu apa namanya? Kan pasti di Jogja itu ada desa-desa ini nih Pak. Kampung. Di kampung itu. Nah itu mengenai apa itu pengelolaan dana desa di kota Jogja itu. Oh, kalau desa itu di sana kelurahan. Kelurahan tidak waktu itu anggaran tidak berbasis pada desa sekarang. Nah, sekarang berbeda. Ketika kita itu ada yang namanya musrenbang. Karena kita musyawarah perencanaan pembangunan. Musrenbang itu juga membuat anggaran-anggaran. Anggarannya melalui LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, LPMK ini membuat perencanaan untuk pemberdayaan, misalnya pembangunan bersama BKM. Bersama BKM merencanakan. Nah, dari rencana ini pemerintah kota di Musrenbang nanti menganggarkan untuk pembangunan kelurahan melalui lembaga pemberdayaan. Nanti kelurahan memang ada anggarannya sendiri, tetapi pemberdayaan. Kemudian pemberdayaan ini yang namanya pemberdayaan, semua kegiatan yang ada di kelurahan yang sifatnya pemberdayaan harus seizin LPM. Karena LPM kan lembaga usaha, misalnya begini, ada sebuah kelurahan, di sana ada kegiatan usaha yang memang harus mendapatkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL ini LPM harus tahu, karena LPM pemberdayaan. Dari AMDAL ini satu, mempengaruhi kegiatan masyarakat tidak di bidang kesehatan. Ini harus ada AMDAL-nya, tidak ada AMDAL-nya nggak bisa, masyarakat terdampak enggak.
dengan adanya kegiatan ini masyarakat terdampak. Yang kedua, kemudian dari dampak itu bagaimana meyakini dengan adanya kegiatan masyarakat itu masyarakat tambah sejahtera. Oh, namanya adalah lembaga pemberdayaan, jadi masyarakat jadi lebih berdaya. Nah, ini diperankan waktu saya menjabat sebagai wakil wali kota, sehingga peran hubungan antara pemerintah daerah bersama dengan kelurahan, bersama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di mana itu berdaya. Nah, nanti di sana kan ada Karang Taruna kelurahan, Karang Taruna RW. Mungkin di sana ada lembaga-lembaga RW apa yang sifatnya sebagai UMKM. Itu diperankan melalui LPMK, melalui LPMK dan melalui kelurahan. Nah, dananya yang pegang nanti adalah LPMK bersama PKM dan kelurahan. Tiga desanya ini memegang anggaran yang harus dipertanggungjawabkan terhadap pemerintah kota. Apa nih gue? Iya. Pertanyaan yang ketiga nih Pak. Saat ini kan pandemi belum berakhir nih Pak. Apalagi di DIY ini kan belum lama ini menerapkan PSBB di beberapa daerah nih Pak. Nah, sebetulnya pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini kan Pak Imam ini menjabat sebagai DPRD Provinsi DIY ya Pak. DPRD Provinsi. Ya. Nah ini mau tanya mengenai pengelolaan kan yang dilakukan Pemda DIY itu kan untuk menangani COVID ini. Nah untuk pengelolaan dananya ini seperti apa sih? Nah, ada peraturan pemerintah daerah yang semua yang berkaitan dengan kebencanaan COVID, artinya masa tanggap darurat kebencanaan terhadap COVID-19 ini, pemerintah daerah itu tidak harus bersama-sama dengan BPOM, tetapi nanti dipertanggungjawabannya itu juga bersama-sama dengan BPOM. Tapi saat penganggaran karena sifatnya darurat yang dulu dianggarkan di tahun 2019 untuk anggaran tahun 2020 ada yang beberapa oleh pemerintah DIY itu direfocusing artinya begini, misalnya SKPD itu dananya penanggung anggaran, direfocusing dipindahkan untuk penanganan COVID. Nah, penanganan COVID apa? Tidak hanya orang yang sakit, kena COVID, masuk rumah sakit, kemudian membeli APD, itu iya dilakukan, tetapi kan tidak hanya itu saja. Karena dari dampak COVID itu satu, ada ekonomi yang terdampak. Misalnya Dinsos kemarin di Kota Jakarta tahun 2020 membantu masyarakatnya itu yang miskin 400 ribu. Ya, 400 ribu per bulan. Ini dari Dinsos. Tetapi bantuan ini kan harus dengan data yang betul. Data yang betul apa? Sudah diterangkan oleh pemerintahan, bahkan KPK mengeluarkan surat bahwa semua data itu harus berdasarkan DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan DTKS. Nah untuk transparansi sendiri dalam pengelolaan dana tersebut itu kan sudah ada datanya. Ketika datanya dari DTKS itu, datanya dari pemerintah sudah ada, dari Dukcapil itu sudah ada, dari Dinas Sosial. Dukcapil bersama Dinas Sosial itu dulu kan melakukan survei terhadap masyarakat miskin. Nah, data terpadu ini lagi, ini sudah mengerti siapa saja yang masyarakat miskin. Nah, ini yang diberikan bantuan. Bantuan pertama adalah dari pemerintah pusat. Yang waktu itu dikeluarkan pertama senilai 1,8
600 kali 3 bulan ini. Terus kemudian yang terdampak COVID yang ini dari data DTKS ini kan nanti kelihatan, oh orang yang PHK misalnya dulu bekerja di misalnya institusi mana, karena kita kota administratif dulu bekerja di hotel, dulu bekerja sebagai sopir pariwisata. Ketika ini terdampak mereka menjadi pengangguran. Dari data DTKS ini kan dulu dia mungkin statusnya tidak KMS, tidak memegang kartu menuju sejahtera, itu namanya orang miskin, tidak diikutan sosial, tidak dapat kartu misalnya menuju sejahtera. Tapi ini sekarang sudah nganggur. Dari ini pemerintah membuat data yang istilahnya dari DTKS ini direvisi terhadap orang-orang yang belum tidak punya ini. Kemudian pemerintah provinsi membantu, tetapi jangan sampai double, tidak orang yang miskin ini yang sudah dapat dari pemerintah pusat, tetapi orang yang terdampak COVID dibantu 400.000 per bulan, tetapi ditambah lagi oleh pemerintah pusat 200.000 juga dapat 1,8. Terus timbul orang-orang misalnya, oh itu mau dapat, maka dulu itu double. Ternyata kalau tidak dicek, double ya memang dikembalikan, karena cek itu loh, kecil sekali. Itu juga dari pemerintah pusat juga ya? Oh, pemerintah pusat masih membantu dari dinas sosial, dinsor. Ya. Nah untuk apa namanya mengenai Pemda DIY ini dalam strategi penanganan ini, penanganannya yang pertama bagaimana rumah sakit itu mampu menangani penderita COVID-19. Menangani apa? Jangan sampai itu rumah sakit itu semua orang masuk rumah sakit, orang yang masuk rumah sakit jadi tidak mampu. Itu yang pertama. Bagaimana rumah sakit itu mampu menangani. Kemudian yang kedua, penanganan itu dalam rangka untuk menurunkan apa? Menurunkan korban, mortalitas orang meninggal. Bagaimana diturunkan itu yang pertama. Ini tentang penanganan dari penyakitnya COVID ini. Sehingga ketika ini sembuh, maka ini sudah terputus. Kemudian di tracing. Pemerintah daerah itu men-tracing. Misalnya saya terdampak COVID, tetangga saya siapa, istri saya siapa, ini yang di tracing. Sehingga ini bisa terputus. Ini yang pertama. Yang kedua, penanganannya. Bagaimana dampak ekonomi terhadap masyarakat ini mampu tertangani. Sehingga ekonomi itu walaupun tidak tumbuh, tetapi istilahnya masyarakat itu tidak betul-betul berat gitu. Dampak ekonomi ya seperti itu tadi, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini yang selalu dilakukan. Kemudian yang ketiga, anak-anak kita yang sedang melakukan proses pendidikan, jangan sampai mereka terjadi penurunan human resources, kemampuan sumber daya manusia. karena itu sangat penting sekali. Karena itu sangat penting. Sehingga apa? Di pendidikan jenengan tahu sekarang, karena prosesnya daring, banyak yang diganti kuota. Ya dong? Kuota-kuota, sehingga anak-anak kita mampu melakukan pendidikan secara daring. Terus bagaimana kalau yang di pedesaan yang tidak ada sinyal? Nah, pemerintah provinsi membangun lebih dari 800 titik untuk supaya sinyal-sinyal di daerah-daerah pedesaan itu mampu memiliki koneksitas terhadap teknologi. Membantu antena-antena supaya apa? Yang di daerah-daerah pelosok mampu melakukan koneksitas hubungan terhadap apa? Terhadap teknologi. Nah, tidak mengurangi mutu. Karena terjadi perubahan perilaku, maka kita juga belajar pada pemerintah juga. Pemerintah itu juga memberi bimbingan pada masyarakat
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat berdaya. Contohnya misalnya UMKM. Bagaimana UMKM di masyarakat ini karena kita itu daring menggunakan teknologi. Jadi teknologi menjadi sarana untuk satu sales penjualan. Yang kedua untuk marketingnya itu menjadi bagaimana berdaya, memberi pelajaran. Nah, sekarang masyarakat sudah dididik bagaimana kita itu dengan IT untuk pemberdayaan negara. Jadi dengan semua masyarakat saya harapkan tahu bagaimana menyelesaikan ini. Terus kemudian melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kegiatan masyarakat. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah itu. Pemerintahan siapa? Ya di DPRD bersama itu. Itu begitu. Oke, ini sudah yang terakhir nih pembahasannya Pak. Mungkin kalau membahas yang lain bisa sampai besok malam nih. Ini memang ya itulah yang dilakukan. Yang dilakukan Harus berperan ya. Oh, harus berperan, harus aktif. Ya, Harus aktif. Oke. Jadi Pak Imam mungkin ngatur suwun sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarain ini. Nah, saya juga matur nuwun Mas Dika. Semoga Mas Dika sukses dalam ke depan karena Mas Mitra yang penting tambah kuat. Justru pandemi ini membuat kita tambah kuat, tambah hebat, tambah kita berpikir bagaimana menyelesaikan hal ini. Oke Pak, kita penyampaian terhadap generasi sekarang ini khususnya yang jurusan ilmu pemerintahan nih Pak. Iya. Kepada anak-anak muda ya. Yang pertama kepada anak-anak muda, saya hanya bersaran sebagai orang tua untuk dijaga perilakunya. Yang pertama, kita anak-anak muda harus mendengarkan atau melihat dulu, melihat hal-hal yang baik. Karena kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka kita akan berucap pada hal-hal yang baik. Kalau kita berucap pada hal-hal yang baik, maka kita akan mendengar hal-hal yang baik. Ketika kita mendengar hal-hal yang baik, maka kalau kita mendengar hal-hal yang baik, maka kita akan memiliki perilaku yang baik. Ketika kita memiliki perilaku yang baik, anak-anak memiliki perilaku yang baik, psikotes di mana saja mesti diterima. Kalau bekerja nanti psikotesnya pasti baik. Psikotes yang tentang EQ-nya, tentang perilakunya mesti baik. Selamat untuk generasi muda, semoga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dengan itu tadi, melihat hal-hal yang baik, berucap hal-hal yang baik, mendengar hal yang baik. Kalau lebih jelasnya, untuk yang nun sewu memiliki keyakinan Islam, baca surat Al-A'raf 179. Nah ini yang saya sarankan, sukses untuk generasi muda karena perilakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Matur suwun Pak Imam Priyono.